Hai semuanya, Feriandi Channel kembali lagi. Artificial Intelligence atau AI makin populer di zaman milenial, terutama dalam bidang seni lukis. Dalam dunia media, di mana para konten kreator akan menggunakan AI Art Generator dengan menggunakan aplikasi seperti Midjourney, ChatGPT, atau DALL-E yang bisa digunakan sebagai ilustrasi, isi video, maupun thumbnail. Alasannya cukup sederhana, yaitu membuat konten secara orisinil atau asli. Apa benar begitu? Akan tetapi, dalam gambar ilustrasi tersebut bisa jadi terkena hak cipta atau tidak. Beberapa para pemegang hak cipta mengetahui bahwa kehadiran AI Art Generator bisa jadi sebagai pencuri ilustrasi asli. Jadi, mereka benar-benar tidak membuat konten asli alias plagiarisme. Benarkah AI Art Generator itu dianggap ilegal? Dalam kasus ini, masih belum jelas apakah perusahaan ini mengambil data dari web secara ilegal. Namun setidaknya untuk saat ini belum ada undang-undang yang melarang perusahaan artificial intelligence mengambil data dari web, baik yang dilindungi hak cipta maupun tidak. Hal ini karena pembuat gambar AI dan chatbot tidak dapat dianggap sebagai penulis materi yang mereka hasilkan. Intinya, semua gambar yang dibuat oleh AI termasuk karya seni yang dihasilkan dari perintah teks yang ditulis oleh manusia tidak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Global. Artinya, karya seni apapun yang dibuat oleh AI dapat disalin secara bebas tanpa izin dari pemiliknya. Karena tidak ada undang-undang yang melindungi konten yang dibuat oleh non-manusia, termasuk kecerdasan buatan atau robot. Jika seni AI ditemukan mengambil data secara ilegal dari karya asli berhak cipta milik seniman, produksi seni AI berdasarkan karya ini kemungkinan besar masih bisa diizinkan dalam penggunaan wajar atau fair use. Penggunaan wajar memungkinkan karya yang dilindungi hak cipta untuk digunakan kembali berdasarkan beberapa kondisi. Salah satunya adalah bahwa produk akhirnya secara substansial mirip dengan gambar asli yang dilindungi hak cipta. Karena AI adalah kumpulan data yang diambil dari gambar, bukan fragmen dari gambar itu sendiri. Karya seni yang mereka hasilkan memiliki tujuan transformatif yang melekat pada gambar asli tempat mereka dilatih. Undang-undang hak cipta terus berkembang dan anggota parlemen di Uni Eropa sudah menyelidiki cara-cara baru untuk mengatur AI generatif. Mengingat banyaknya tuntutan hukum terhadap perusahaan AI dan terus adanya keluhan dari industri kreatif. Penelitian mengenai masalah privasi menunjukkan kecil kemungkinannya bahwa model berbasis difusi akan menghasilkan keluaran yang sangat mirip dengan salah satu masukan. Namun hal ini masih mungkin terjadi. Namun kemungkinan gambar dalam kumpulan data dan pelatihan diduplikasi dalam keluaran, bahkan dari perintah yang dirancang khusus untuk melakukan hal tersebut masih sangat rendah. Namun, hanya terdapat segelintir pemegang hak cipta di seluruh dunia yang mungkin memiliki klaim hak cipta. Sejauh ini, belum ada gugatan yang menunjukkan bahwa penggugat termasuk dalam kategori tersebut. Kesimpulannya yaitu, penggunaan AI Art Generator masih bisa ditoleransi
dan masih tetap layak digunakan. Namun sebaiknya jika Anda ingin membuat gambar sesuatu untuk bertujuan sebagai ilustrasi, isi video maupun thumbnail, buatlah lukisan apa saja yang Anda suka, asalkan lukisan tersebut 100% buatan tangan manusia. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video hari ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.